Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan satu buku yang berjudul Aspek Perpajakan Sektor Jasa Keuangan. Sebelum pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ayu Mumpuni Eka Lestari dengan NIM 220910202097. Perkenalkan, nama saya Putri Dita Tandrani Tias dengan NIM 220910202012. Perkenalkan, nama saya Wanda Kusno Fatima dengan NIM 220910202037. Saya Devina Putri Kalita Nur Aziza dengan NIM 220910202044. Saya di sini akan menjelaskan bab pertama, yaitu tentang pendahuluan yang berisi pengertian pajak. Pajak pungutan wajib biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Dalam pengertian pajak, setidaknya terkandung ciri-ciri pajak, yaitu yang pertama, pajak adalah kontribusi wajib negara. Hal ini berdasarkan bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban kepada negara. Yang kedua, imbalan atau manfaat pembayaran pajak bersifat tidak langsung. Hal tersebut berarti bahwa ketika wajib pajak membayar pajak, tidak serta-merta manfaat atas pembayaran tersebut langsung diterima. Manfaat pembayaran pajak tersebut diterima dalam bentuk penyediaan fasilitas umum oleh pemerintah, penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, subsidi transportasi umum, subsidi bahan bakar, subsidi listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, pajak harus berdasarkan undang-undang. Jadi setiap jenis pajak ada di Indonesia harus berdasarkan undang-undang yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat, uang pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bahwa uang pajak yang telah terkumpul di kas negara kemudian oleh pemerintah digunakan untuk pembiayaan layanan pemerintah dan pembiayaan pembangunan. Diharapkan dengan layanan pemerintah dan pembangunan yang semakin baik, kesejahteraan bersama dapat tercapai sebagaimana dicita-citakan oleh pendiri bangsa dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, fungsi pajak. Peran pajak dalam perekonomian tidak hanya terbatas sebagai sumber pendapatan negara saja. Selain sebagai sumber pendapatan negara, pemerintah juga menggunakan instrumen fiskal untuk mengatur kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta mendistribusikan kembali pendapatan. Berikut ini pembahasan beberapa fungsi pajak, yaitu yang pertama, fungsi budgeter. Sebagaimana telah dibahas di subbab pendahuluan, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pada saat wajib membayar pajak melalui bank atau kantor pos, uang yang diterima oleh bank atau kantor pos tersebut kemudian masuk ke uang kas negara. Oleh pemerintah, penerimaan pajak yang masuk ke kas negara tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun ditransfer ke pemerintah daerah melalui APBN. Yang kedua, fungsi reguler atau pengatur. Fungsi mengatur pajak dipergunakan sebagai instrumen untuk mengatur kondisi sosial dan ekonomi agar sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Yang ketiga, fungsi redistribusi pendapatan. Pemerintah mendistribusikan kembali pendapatan melalui atau pemungutan pajak dari masyarakat yang lebih mampu dan digunakan untuk subsidi masyarakat yang kurang mampu. Sebagai contoh, tarif pajak penghasilan dibuat progresif agar kenaikan penghasilan yang diperoleh juga diikuti dengan kenaikan pajak penghasilan yang harus dibayar. Berikutnya adalah manfaat pajak. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pengertian pajak, bahwa manfaat atau imbalan dari pembayaran pajak bersifat tidak langsung. Apabila negara dianalogikan dan disederhanakan seperti organisasi mahasiswa, maka agar dapat menjalankan roda organisasi untuk melayani mahasiswa,
Sebuah organisasi tersebut memerlukan iuran dari para anggota mahasiswa. Dana yang sudah terkumpul tersebut oleh organisasi mahasiswa digunakan untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat seperti kegiatan latihan kepemimpinan, pekan ilmiah, terus kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, dan lain-lain sebagainya. Manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa seperti itu juga merupakan manfaat yang bersifat tidak langsung. Nah, pada tingkat negara, manfaat atas pembayaran pajak antara lain adalah pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, pelabuhan. Dan tanpa pembangunan sarana umum, perekonomian sebuah negara tentu tidak akan berkembang. Selain sarana umum, uang pajak juga digunakan untuk gaji dosen, gaji guru, gaji dokter, gaji anggota TNI atau Polri, dan gaji aparat sipil negara lainnya yang memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang terakhir, jenis pajak. Pajak yang dipungut dari masyarakat tidak hanya dikelola oleh pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk memungut dan mengelola pajak daerah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi salah satu instansi pemerintah pusat yang diberikan kewenangan untuk mengadministrasikan beberapa jenis pajak, yaitu yang pertama, pajak penghasilan, yang kedua, pajak pertambahan nilai, yang ketiga, pajak bumi dan bangunan, sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, dan yang keempat, bea materai. Kantor pajak melayani pelaporan pajak antara lain adalah Kantor Pelayanan Pajak KPP pertama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP, dan yang terakhir kedua jenis kantor pajak ini tersebar oleh seluruh Indonesia. Selain Direktorat Jenderal Pajak, instansi pemerintah pusat yang mengadministrasikan pajak adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pajak yang administrasikan oleh Jenderal Bea dan Cukai antara lain adalah yang pertama cukai, yang kedua bea masuk, yang ketiga bea keluar. Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk memungut dan mengelola pajak. Pajak yang dikelola pemerintah daerah lain antara lain adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran, pajak bumi, dan pajak bangunan, pedesaan, dan perkantoran. Selanjutnya adalah bab kedua yang berisi tentang sejarah dan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Yang pertama, periode tahun 1945 sampai 1943. Pada awal kemerdekaan Indonesia, peran pajak sangat penting dalam mendukung kemandirian keuangan negara. Berdasarkan dokumen sejarah yang dikelola oleh Arsip Nasional RI, beberapa undang-undang pajak telah ditetapkan pada periode tersebut. Undang-undang tersebut dinyatakan berlaku mundur sejak 17 Agustus 1945 dan ditetapkan oleh Presiden Soekarno dan Menteri Keuangan Soeharto di Yogyakarta. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang pajak pendapatan, pajak upah, pajak perseroan, dan pajak kejayaan juga ditetapkan pada tahun 1946 oleh Presiden Soekarno dan Menteri Keuangan Soeharto di Jakarta. Lembaga ini terdiri dari urusan perpajakan, urusan bea dan cukai, serta urusan pajak bumi. Dalam hal ini, administrasi perpajakan pada awal kemerdekaan, sistem pembayaran pajak dilakukan melalui layanan kantor pos. Fokus awal dari institusi pajak adalah membangun sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada kontoril pajak pada tahun 1947. Pada Mei 1946, Kementerian dan Penerangan juga melakukan kampanye untuk menggiatkan pembayaran pajak. Tujuan kampanye ini adalah untuk menyampaikan kepada wajib pajak bahwa penerimaan pajak digunakan untuk menyediakan layanan publik bagi wajib pajak dan masyarakat, serta membentuk persepsi positif bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia bukanlah beban yang dipaksakan kepada rakyat dan tidak mengambil kemerdekaan rakyat. Yang kedua, periode tahun 1983 dan 2002. Periode antara 1973 hingga 1980 kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia didukung oleh penerimaan negara dan dari ekspor minyak bumi dengan harga jual yang tinggi. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, perekonomian di Indonesia berhasil meningkat melalui sektor minyak dan gas bumi. Namun menjelang akhir tahun 1990, ketika harga minyak bumi turun,
Menteri Keuangan Ali Wardana menginisiasi reformasi perpajakan untuk menjaga kelangsungan penerimaan negara yang stabil dan berasal dari sumber daya bangsa. Reformasi perpajakan ini difokuskan pada penyusunan undang-undang perpajakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perluasan basis objek perpajakan. Dalam rangka mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, Kementerian Keuangan mengundang ahli perpajak dari Amerika Serikat yaitu M. Stiglitz untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi perpajakan. Selanjutnya periode 2002 sampai 2014 sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kemandirian bangsa dalam membayar utang, dilakukan reformasi perpajakan di Indonesia. Salah satu langkah dalam reformasi tersebut adalah membantu kantor pelayanan pajak wajib pajak besar yang bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dengan mengumpulkan wajib pajak besar dalam satu administrasi perpajakan. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia juga menyampaikan dokumen white paper yang mencakup kebutuhan politik untuk menstabilkan dan memelihara kelanjutan dan perekonomian, melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan, serta meningkatkan investasi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja baru. Reformasi perpajakan menjadi bagian dari reformasi sektor keuangan yang diusulkan dalam white paper tersebut dengan fokus pada meningkatkan investasi dan perbaikan undang-undang perpajakan. Pada tahun 2008 saat melakukan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah direvisi, diberlakukan pula aturan pengampunan pajak yang dikenal dengan istilah sunset polish. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada wajib untuk melakukan pembentukan surat pemberitahuan tahunan atau SPT meskipun masih dalam proses pemeriksaan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa depan. Selanjutnya, perkembangan administrasi perpajakan diarahkan menuju layanan digital untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak melalui teknologi internet. Layanan digital seperti pendaftaran online atau e-registration, pembayaran melalui sistem elektronik atau e-billing, dan pelaporan secara elektronik atau e-billing. Pada tahun 2012, dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, Kementerian Keuangan menetapkan nilai-nilai organisasi. Direktorat Jenderal Pajak juga mengadopsi nilai-nilai tersebut untuk meningkatkan integritas pegawai dan membantu lembaga internal guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. Selanjutnya, periode yang terakhir 2015 sampai 2018. Pada tahun 2015, pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembentukan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyitaan pajak. Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan inisiatif kepada wajib pajak untuk membetulkan SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Salah satu tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui penegakan hukum. Kebijakan ini juga dikenal dengan Reinventing Policy 2015. Pada tahun 2016, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Undang-undang ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kepatuhan perpajakan, mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan melalui underground ekonomi dan penyimpanan aset luar negeri, serta implementasi pertukaran informasi antar negara. Tujuan lainnya adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui repatriasi aset dari luar negeri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong reformasi perpajakan yang lebih adil, dan memperluas basis data perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak juga melaksanakan kegiatan edukasi sebagai program jangka panjang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program ini mengutamakan pendidikan
perpajakan bagi generasi muda dalam lingkup pendidikan formal hingga dasar, menengah, dan tinggi. Harapannya, dengan program ini, wajib pajak sejak dini telah mengenal budaya membayar pajak, memahami manfaat dan fungsi pajak bagi mereka, serta menganggap pajak sebagai kewajiban kenegaraan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 mengenai pajak dalam AKAM. Pajak dalam APBN dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia menyusun anggaran dan pembiayaan belanja negara atau biasa yang disebut dengan APBN yang ditetapkan melalui undang-undang. Untuk tahun 2019 telah dibuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang APBN tahun anggaran 2019. Berikut adalah tabel APBN tahun 2019. Dalam APBN 2019 direncanakan pembelanjaan negara sebesar 2.461,1 triliun yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat sebesar 1.634,3 triliun. Yang kedua ada belanja kementerian atau lembaga sebesar 855,4 triliun. Yang terakhir ada transfer ke daerah dan dana desa sebesar 826,8 triliun. Untuk pembiayaan belanja di atas, pemerintah merencanakan penerimaan dari dalam negeri atau pendapatan negara sebesar 2.165,1 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar 378,3 triliun, dana hibah sebesar 400 miliar, kekurangan pembiayaan diperoleh dari pembiayaan terutang sebesar 353,3 triliun dan pembiayaan investasi sebesar 75,9 triliun. Dalam hal ini sektor perpajakan berperan sebesar 72,59 dari belanja negara atau 82,51% dari penerimaan negara. Kedua ada kemana 1 juta uang pajak kita. Yang pertama ada tax ratio yang rendah, adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDB yang dihasilkan oleh negara. Rendahnya tax ratio menunjukkan bahwa pemungutan pajak yang ada di negara Indonesia masih belum optimal. Yang kedua ada penerimaan pajak dalam konteks penerimaan negara. Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak serta bea cukai yang masing-masing dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Selain itu, penerimaan pajak berasal dari pembayaran pajak oleh wajib pajak badan dan wajib pajak perseorangan. Yang ketiga ada kepatuhan pajak. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berpotensi wajib pajak, maka kepatuhan masyarakat yang berkontribusi dalam perpajakan masih rendah, sebesar 29%. Selanjutnya saya akan membahas bab 4 mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Sekilas tentang pajak dan pajak penghasilan orang pribadi. Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penghasilan adalah objek pajak, mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dalam bentuk apapun. Dalam rangka mendapatkan penghasilan, seseorang dapat menjalankan atau membuka usaha, berinvestasi, bekerja sebagai pegawai, atau menjalankan profesi atau kegiatan lainnya. Seseorang juga dapat memperoleh penghasilan tanpa harus menjalankan usaha atau bekerja. Contohnya apabila mendapatkan hadiah atau hibah. Secara umum, penghasilan wajib pajak orang pribadi
dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada penghasilan dari usaha, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha wajib pajak. Contohnya usaha toko atau berjualan online. Yang kedua ada penghasilan dari pekerjaan bebas, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan bebas yang dilakukan wajib pajak seperti dokter, pengacara, notaris, dan lainnya. Yang ketiga ada penghasilan dari pekerjaan, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan wajib pajak sebagai pegawai seperti direktur, komisaris, pegawai tetap, pegawai harian, dan lainnya. Yang keempat ada penghasilan dari modal, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari modal yang dimilikinya, yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, seperti bunga, dividen, sewa, keuntungan penjualan harta, dan lainnya. Yang terakhir ada penghasilan lainnya. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selain dari kategori di atas, misalnya hadiah, hibah, warisan, atau pembebasan utang, dan lainnya. Selanjutnya adalah hak perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Dalam memberikan keadilan di bidang perpajakan, yaitu keseimbangan antara hak negara dan hak warga negara dalam pajak, maka Undang-Undang Perpajakan mengakomodasikan mengenai berbagai hak wajib pajak, antara lain yang pertama ada hak atas kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal pajak yang terutang, ternyata pembayaran pajak lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembalian kelebihan tersebut. Yang kedua, hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Kerahasiaan wajib pajak ini meliputi surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak. Selanjutnya ada data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Yang terakhir ada dokumen dan rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya adalah kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif pada saat yang bersamaan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban menghitung pajak, kewajiban membayar pajak, dan kewajiban melaporkan pajak. Yang pertama ada kewajiban mendaftarkan diri. Berdasarkan sistem self-assessment, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang kedua ada kewajiban menghitung pajak. Menghitung berarti proses penentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Secara garis besar, item-item yang dipertimbangkan dalam menghitung pajak secara self-assessment yaitu yang pertama ada penghasilan, yang kedua ada pengurangan penghasilan, yang ketiga penghasilan itu, yang keempat penghasilan kena pajak, yang kelima tarif pajak, yang terakhir ada besarnya pajak terutang. Selanjutnya ada kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui jumlah pajak yang terutang, kewajiban selanjutnya ialah membayar pajak terutang tersebut dengan mekanisme sebagai berikut. Membayar sendiri pajak yang terutang. Yang kedua, melakukan pemotongan dan pemungutan oleh pihak lainnya. Yang keempat, ada kewajiban melaporkan pajak. Untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban pajak, maka wajib pajak harus melaporkan kepada otoritas pajak menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai layanan perpajakan. Layanan perpajakan dibagi ada 5, yaitu layanan pendaftaran, layanan aktivasi EFIN, layanan edukasi, layanan administrasi, dan layanan permohonan. Yang pertama, layanan pendaftaran.
Pada layanan pendaftaran, ada layanan permohonan pendaftaran NPWP. Apa sih NPWP itu? NPWP adalah tanda pengenal diri sebagai wajib pajak dalam administrasi perpajakan yang harus dan ditetapkan di undang-undang sebagai cerminan warga negara yang taat akan hukum. Selain itu, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki NPWP. Wajib pajak digolongkan menjadi dua, yaitu orang pribadi dan badan. Bila belum memiliki NPWP, maka tidak perlu khawatir, karena terdapat layanan pembuatan NPWP melalui offline dan online. Secara online, pelaku sektor jasa keuangan dapat mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Jika melalui secara online, dapat dilakukan melalui aplikasi e-registration pada alamat yang tertera di samping ini, dan tidak memakan waktu sampai 15 menit. Kemudian layanan aktivasi EFIN. Jadi aktivasi EFIN harus dilakukan agar wajib pajak dapat melakukan transaksi online. EFIN atau Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identitas diri dari wajib pajak yang diterbitkan oleh DJP. Setelah melakukan aktivasi EFIN, wajib pajak akan mendapatkan nomor yang bisa digunakan untuk transaksi online seperti lapor SPT dan pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak melalui aplikasi DJP online atau Application Service Provider ASP mitra resmi DJP. Selanjutnya, layanan edukasi. Layanan edukasi digunakan untuk memperoleh informasi atau konsultasi perpajakan secara umum dan dapat dilakukan di helpdesk KPP atau KP2KP atau LDK. Layanan yang diberikan menyangkut peraturan perpajakan secara umum, layanan kelas pajak, dan konsultasi perpajakan. Bila melalui layanan telepon ke call center DJP dengan nomor 1500200, pemberian informasi perpajakan berdasarkan pertanyaan atau permintaan dari masyarakat dan atau wajib pajak melalui sarana pelayanan media sosial dengan akun @kringpajak, akun Twitter, atau @ditjenpajakri, akun Facebook, Twitter, dan Instagram, atau secara live chat melalui laman www.pajak.co.id. Berikutnya yaitu layanan administrasi. Pada layanan administrasi ada pembuatan kode billing pembayaran pajak, ada juga layanan pelaporan SPT. Pada pembuatan kode billing pembayaran pajak, kewajiban pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem billing DJP. Saluran layanan pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak dapat dilakukan di kantor pos, aplikasi DJP online, maupun SMS ID billing number dengan jaringan Telkomsel dengan nomor bintang 141 bintang 500 pagar. Setelah memperoleh kode billing, maka dapat membayar pajak pada bank atau kantor pos penerima pembayaran pajak atau secara online melalui internet banking. Yang kedua ada layanan pelaporan SPT. Layanan pelaporan SPT dapat dilakukan secara langsung, datang langsung ke TPT atau KPP, melalui pos atau ekspedisi kurir, melalui saluran elektronik, maupun melalui pihak ketiga. Pada saat datang langsung ke TPT, layanan yang bisa digunakan yaitu pelaporan SPT masa, SPT tahunan, penyampaian permohonan, pelaporan perpajakan. Selain SPT juga seperti laporan penempatan harga tambahan pasca amnesti pajak. Jika melalui pos atau ekspedisi kurir, layanan yang dapat digunakan yaitu penyampaian SPT masa dan SPT tahunan. Penyampaian laporan selain SPT juga ada, yaitu penyampaian permohonan perpajakan. Bila dilakukan melalui saluran elektronik, layanan yang dapat diberikan yaitu penyampaian SPT masa dan tahunan dan pelaporan selain SPT seperti secara elektronik melalui DJP online. Yang kemudian melalui pihak ketiga, yaitu layanan yang dapat digunakan yaitu Application Service Provider atau penyampaian SPT tahunan dan SPT masa. Kemudian layanan permohonan.
Layanan permohonan ada 5, yaitu yang pertama, surat keterangan bebas PPh pasal 21 atau pasal 22 selain impor, PPh pasal 22 impor atau PPh pasal 23. Yang kedua, surat keterangan bebas pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, surat keterangan bebas pemotongan dan atau pemungutan PPh bagi wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Yang keempat ada legalisasi surat keterangan bebas PPh pasal 21, 22, dan 23. Yang kelima, legalisasi surat keterangan bebas PPh pasal 21, 22, 23 terkait peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Itu tadi penjelasan materi mengenai layanan perpajakan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian kita sampai pada bab 6, yakni aspek perpajakan di sektor jasa keuangan. Yang pertama ada perbankan. Berdasarkan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan meliputi bank umum konvensional, bank perkreditan rakyat, bank umum syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Yang kedua, ada pasar modal. Bagi pihak yang membutuhkan modal, pasar modal menyediakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah. Sedangkan bagi pemilik modal, sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi demi mendapatkan imbal hasil yang diharapkan lebih tinggi dibanding investasi pada instrumen perbankan. Selain melayani fungsi pasar primer tersebut, pasar modal juga berfungsi sebagai pasar sekunder di mana para investor dapat saling memperjualbelikan instrumen keuangan yang diterbitkan di pasar primer seperti obligasi dan saham. Yang ketiga ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan termasuk dalam industri keuangan non-bank. Lembaga pembiayaan antara lain meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang keempat ada dana pensiun. Uang manfaat pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kelima ada lembaga jasa keuangan lain. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang termasuk dalam lembaga jasa keuangan lainnya adalah Pegadaian, Lembaga Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Pegadaian, Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder, Perumahan, dan Pengelolaan Dana Masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Lembaga jasa keuangan lainnya ini masih dibagi lagi menjadi 5 lembaga, yaitu yang pertama ada perusahaan pegadaian. Kegiatan usaha utama perusahaan pegadaian meliputi penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia, pelayanan jasa titipan barang berharga, dan atau pelayanan jasa taksiran. Selain melakukan kegiatan usaha utama, perusahaan pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu kegiatan lain yang tidak terkait usaha pegadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan dan atau kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK. Yang kedua ada lembaga keuangan mikro.
Lembaga Keuangan Mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, ada perusahaan penjaminan. Penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditur atas kredit atau pembiayaan fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditur. Lembaga penjamin pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan dengan tujuan menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka membantu usaha mikro kecil dan menengah untuk mengakses pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya, meningkatkan akses bagi dunia usaha, mendorong tumbuhnya pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis, meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor, mendukung tumbuhnya perekonomian nasional, dan meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional. Yang keempat, ada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Secara khusus, LPEI mengemban tugas untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui skema pembiayaan ekspor nasional. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional adalah untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional, mempercepat peningkatan ekspor nasional, membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor, dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor. Yang kelima, ada perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, perlu diupayakan tersedianya dana yang memadai melalui pembiayaan sekunder perumahan. Untuk melakukan pembiayaan yang dimaksud, pemerintah telah mendirikan PT Sarana Multigria Finansial Persero, selanjutnya disingkat PT SMF. PT SMF Persero merupakan lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Pembiayaan sekunder perumahan dilakukan melalui sekuritisasi aset keuangan atau KPR. Sekuritisasi merupakan transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditur asal dan penerbitan efek beragun aset. Melalui mekanisme ini diharapkan dapat meniadakan maturity mismatch antara sumber pendanaan perbankan yang bersifat jangka pendek dengan pemberian kredit perumahan yang umumnya jangka panjang. Yang terakhir ada pemegang polis asuransi. Industri asuransi merupakan salah satu industri keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis.